Saya Dulu Lestari Nenggolan dari jurusan Pendidikan IPA B 2017 akan mempresentasikan hasil observasi saya yang berjudul Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Budidaya Konservasi Penyu di Kawasan Pantai Pasir Jamba. Belakang saya yaitu negara Indonesia yang merupakan negara yang memiliki laut yang mengandung kekayaan flora dan fauna yang beragam. Salah satunya adalah penyu. Penyu merupakan hewan perairan laut yang hidupnya mulai dari perairan laut dalam hingga perairan laut dangkal. Nah, di Indonesia terdapat 6 jenis habitat penyu, yaitu yang pertama, penyu hijau, penyu lekang, penyu tempayang, penyu sisik, penyu belimbing, dan penyu pipih. Nah, dari semua jenis penyu ini dilindungi berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Sedangkan di PP nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, yang berarti segala pandangan dalam keadaan hidup dan mati dilarang. Nah, tempat penelitian saya yaitu di Pantai Pasir Jamba, merupakan salah satu daerah yang masih memanfaatkan penyu, yang mana salah satu aktivis melakukan konservasi penyu di sejak tahun 2014, yang mana pada tahun tersebut itu belum berhasil. Tetapi aktivis ini tidak patah semangat, dan di tahun 2017 konservasi penyu makin meningkat dengan adanya dari beberapa relawan ikut serta dalam pemanfaatannya. Penelitian penyu lebih banyak berkaitan dengan permasalahan teknis, salah satunya pengelolaan kawasan konservasi penyu. Nah, maka itu saya akan mengangkatkan solusinya, yaitu analisis keberlanjutan pengelolaan budidaya konservasi penyu di kawasan pasir Pantai Jamba. Tujuan dari observasi saya yaitu untuk mengetahui analisis keberlanjutan pengelolaan budidaya konservasi penyu di kawasan Pantai Pasir Jamba. Yang saya gunakan yaitu yang pertama, jenis penelitian deskriptif dengan teknik survei. Yang kedua, subjek dan objeknya. Subjek penelitian adalah konservasi penyu di Pantai Pasir Jamba dengan objeknya adalah penyu. Yang ketiga, sumber dan teknis analisis data. Sumbernya yaitu sumber data dapat diambil secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan teknik analisisnya dapat diambil secara dari data primer dan sekunder, yang mana data primer ini yaitu data primer ekonomi dan sosial kependudukan dilakukan dengan teknik wawancara dengan masyarakat yang berdomisili di wilayah Pantai Pasir Jamba. Sedangkan data sekunder itu yaitu data sekundernya penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan wilayah peneliti. Observasi saya yaitu kita lihat dari sikap masyarakat terhadap konservasi penyu, yang mana sikap masyarakat terhadap pengelolaan konservasi penyu di Pantai Pasir Jamba ini menunjukkan sebagian besar bersikap tidak jelas terhadap konservasi penyu, yaitu sebanyak 44%. Dapat kita lihat dari grafiknya. Nah, maksudnya di sini yaitu sikap tidak jelas tersebut memiliki kecenderungan mudah berubah ke arah positif dan negatif, yang mana menurut masyarakat mengambil telur penyu merupakan perbuatan yang salah atau tidak mendukung konservasi karena dilakukan untuk kebutuhan ekonomi. Sedangkan masyarakat yang mendukung sepenuhnya Pantai Pasir Jamba ini dijadikan kawasan konservasi penyu dan menganggap bahwa penyu perlu dilestarikan itu sebanyak 64%. Kedua, kita lihat dari pengetahuan masyarakat terhadap konservasi penyu. Yang pertama yaitu melindungi dan melestarikan penyu itu sebanyak 56%. Yang kedua, menyelamatkan penyu dari kepunahan itu 28%. Yang ketiga, telur serta tukik tidak boleh diperjualbelikan itu sebanyak 16%. Yang mana bahwa kita ketahui masyarakat belum memahami 3 konsep strategi konservasi, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Yang mana kita ketahui masyarakat sekarang hanya tahu kegiatan melindungi saja, kurang menunjukkan bahwa bersosialisasi atau penyuluhan belum sampai secara optimal kepada masyarakat secara luas. Kesimpulan dari observasi saya yaitu konservasi penyu di Pantai Pasir Jamba merupakan lingkungan kawasan yang memiliki kondisi habitat yang sudah sangat sesuai. Dilihat dari beberapa karakteristik kondisi habitat dan pengelolaan konservasi penyu yang sudah berjalan dengan lancar, semua kondisi tersebut sudah sangat sesuai dan sesuai bagi peneluran penyu lekang. Referensi dari observasi saya.
hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita lihat video hasil observasi saya. Itu bisa kita bantu berkegiatan maksimal kita mengadakan di sini. Di beberapa tempat memang ada bantu, tapi yang dibantunya itu tidak tepat. Misalnya mungkin bak sampah itu